Al-Fasl At-Tasi' Asyar yang ke-19. Kebanyakan manusia yang mereka alami, yang mereka dapati dari rohatan fid dunya, tenang di dunia ini, dan yang paling nikmat di dunia ini, dan yang paling menginginkan ketenangan dan kenikmatan di dunia, mereka itu kebanyakan adalah orang yang paling capek, yang paling payah, yang paling susah di dalam mengejar dunia. Jadi ini fasal membahas tentang bagaimana manusia ini di dalam mengejar dunia, bagaimana mereka itu memiliki jatah ya dari Allah Ta'ala di kehidupan dunia ini. Aktsarun nas rohatan, manusia yang paling banyak tenangnya, paling banyak enaknya adalah yang paling susah di dalam mengejar dunia, sehingga dia berhasil ya memiliki rumah yang mewah, tabungan rekening yang banyak, ya karena memang susah dia mengejarnya apa? Susah, capek. Seperti siapa? Seperti para raja dulu, seperti orang-orang agniya, orang-orang kaya. Mereka itu susah kan, hidupnya itu kan susah. Jam sekian harus ke kantor, jam sekian harus ke pasar, jam sekian harus ketemu fulan, ya, jam sekian harus ini harus itu. Ya. Kadang tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu hari libur, tidak tahu gimana, wis pokoknya sudah murattab terjadwal supaya mendapat keuntungan dari hal-hal itu. Belum lagi kalau mau melakukan apa di waktu tersebut dia harus persiapan, ya kan? Dia harus siap-siap. Nah, persiapan ini juga butuh pemikiran yang matang, dipikir dulu, dikumpulkan sama teman-temannya, sama timnya, setelah itu evaluasi dan seterusnya. Hasilnya ya memang besar, keuntungan duniawinya besar. Kadang tidur sehari semalam itu cuma 3 jam, 4 jam, 20 jam tiap hari kayak gitu digunakan untuk mengais harta, untuk memburu uang. Hidupnya nikmat akhirnya, ya kan? Di satu sisi hidupnya berhasil di dalam urusan duniawi, hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, mewah dan mungkin seterusnya sudah ya. Tapi di sisi yang lain untuk mendapatkan hal itu dia orang yang paling capek, ya orang-orang kayak gitu. Orang yang paling terbebani pikirannya, ya orang-orang kayak gitu. Demi mendapatkan hal-hal tersebut, mereka jerih payah menggunakan mungkin bukan hanya setengah dari waktunya, bahkan 3/4 dari waktunya, bahkan mungkin 80% dari waktunya untuk mengais harta. Orang-orang muluk, para raja, para orang-orang agniya yang miliarder, ya, hakata. Wa aqalluhum rahatan, dan yang paling sedikit nyamannya, yang paling sedikit lezatnya, ya, makan ya apa adanya, tidur ya apa adanya, ya, rumah ya apa adanya. Ini at'afuhum hirsan 'alaiha. Ini yang paling sedikit ambisinya juga.
orang yang paling biasa-biasa aja. Karena jeripayahnya biasa-biasa, sehingga keuntungannya juga biasa. Pokoknya cukup untuk hidup. Pokoknya bisa untuk makan, bisa mendapat tempat tinggal yang layak, punya kendaraan cukup. Orang kayak gini aqalluhum ta'aban wa nasaban wa khataran wa hamman wa ghamman. Mereka ini orang-orang yang paling nggak capek, ya, pokoknya cari rezeki ya sedapatnya, sebisanya, dapat dikit ya alhamdulillah, nggak dapat apa-apa ya innalillah, ya kan? Nggak banyak beban pikiran, ya kan? Nggak bingung, oh besok ketemu fulan, besok lusa ketemu fulan, nggak bingung itu. Memang orang juga males nemui dia ya, paling nemui mau ngutangi gitu, mau cari utang. Cari utang bingung mikir ya apa ngomongnya. Persiapan ngomongnya itu. Dan tak banyak beban pikiran, ulah. Ya. Pokoknya ada uang belanja untuk besok, tenang dia sudah, bisa tidur malamnya. Bisa tidur nyaman. Ya. Siapa mereka? Mithul fuqara wal masakin. Orang fuqara masakin, orang-orang ya fakir miskin. Tidurnya ya enak, bangun tidur ya enak ini. Ya. Yang di atas tadi ya ini kadang ya sudah uangnya banyak ya semuanya nikmat mereka, lezat semuanya. Tapi beban pikiran, ya, kadang umur berapa nanti sudah kena penyakit ini, ya kolesterol, asam urat, ya, darah tinggi, ya, kurang darah dan seterusnya ya. Kenapa tidurnya aja tidak nyaman? Padahal kasurnya ya, sama rumahnya orang miskin tadi mungkin hampir sama harganya ya. Ya kan? Tapi mereka mau tidur aja susah. Ya, tempat tidur yang mahal itu cuma dipakai 4 jam. Nah, yang fakir miskin ada kadang sampai tembus-tembus sampai kesiangan kalau tidur. Saking enaknya tidur kan pada ada beban pikiran. Aqal hamman, aqallu ghamman. Enggak ada beban pikiran. Enggak ada urusan sama orang, wis pokoknya ya cari rezeki ya sebisanya. Ya. Hati mantap untuk berangkat, enggak wis tidur lagi di rumah. Hidup gitu tok. Nah, orang nyari dunia itu kan kayak gitu, terbagi jadi 2. Jadi ya ada yang susah payah, akhirnya hasilnya juga besar. Ya, tapi yang susah itu kadang bukan hanya badannya tok. Ham sama gham itu pikiran dan hati juga ikut capek. Ya, sudah badannya capek, nanti kadang-kadang ditipu orang masih, ditipu, kadang-kadang tidak goal. Ya. Apa yang direncanakan tidak berhasil. Oh ini susah, capeknya 2 kali lipat. Jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, terus. Nah, yang kedua, ya dia pokoknya apa adanya sudah gitu loh. Sebisanya ya apa adanya, hasilnya kayak gitu. Ya. Nah, wasababu dzalik anna ladzatid dunya wa rahatiha wa syahawatiha muqaddiratun wa munaghisatun wa musyawwisatun fil asal. Sebabnya kenikmatan-kenikmatan dunia, kenyamanan dunia, syahwat-syahwat duniawi ini semuanya itu mengotori, semuanya itu membuat orang haus. Jadi kenikmatan dunia, syahwat dunia, kenyamanan dunia itu membuat orang itu kalau sudah menguasai diri seseorang itu akan membuat orang haus. Nah, semakin dia minum, semakin dia banyak hartanya, semakin haus. Bukan terus seger kenyang enggak. Ya, terus dia kejar. Ya, sudah punya motor, ingin punya mobil. Sudah punya mobil,
pengen punya mobil 4 roda udah punya, pengen yang rodanya berapa? 6. Pengen lagi yang rodanya 10. Ya, 10 pengen lagi yang rodanya berapa? 20 ya. Habis itu pengen yang enggak punya roda, apa pesawat, ya kan? Di pesawat jalan di udara, pengen punya yang bisa jalan di air, kapal. Ya. Itu hakata. Jadi ketika sudah terjun di situ dan dikuasai hatinya, nafsunya dengan cinta dunia, maka tidak ada habisnya. Dia akan selalu haus, tambah haus lagi, tambah haus lagi. Ya, kepingin punya itu, lihat orang ini kepingin punya itu, sama dengan orang itu. Kadang bersaing di situ juga. Ada kata beliau, kelezatan dunia, kenikmatan dunia itu kayak gitu. Fil asal kayak gitu. Wa annal muzahimina 'alaiha wal munazi'ina fiha wal hasidina 'alaiha katsir. Sedangkan orang yang kayak gitu banyak, persaingan ketat, ya, persaingannya ketat, ya, sikut-sikutan nanti. Senin temen, Selasa musuh, Senin musuh, Selasa temen akrab. Nah ini orang-orang yang ambisi bab dunia ini kayak gini, tidak ngerti mana ini teman, mana ini yang bukan. Pokoknya intinya kepentingan, intinya keuntungan. Mana yang menguntungkan itu teman, mana yang nggak menguntungkan bahkan bisa mengancam ya keuntungan kita, bisa mengancam atau merebut keuntungan kita, langsung jadi musuh. Wa ingkana ini teman, walaupun ini orang teman, ya kan? Nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak takut umatnya fakir, tidak takut umatnya miskin. Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama satu alaikumud dunya kama busitat ala makana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha. Yang ditakutkan bukan umatnya fakir, bukan umatnya miskin, ya, yang kayak tadi itu tidur apa adanya, makan apa, enggak takut itu biar, maksudnya gitu. Yang ditakutkan kalau dunia ini harta, kedudukan, jabatan itu malah gampang didapatkan umat Nabi, itu yang Nabi takutkan. Akhirnya apa? Umat ini rebutan, munafasah, tanafus fi amrid dunia, ya, berlomba-lomba, cepet-cepetan, ya, kadang saling menjatuhkan, ya, bersaing di dalam urusan dunia. Ada fitnahnya dunia itu di situ. Kadang jangankan teman, kadang kan saudara sama saudara itu pisah gara-gara apa? Harta, gara-gara jabatan dan seterusnya. Hakata. Kan banyak terjadi ya. Urusan warisan ini ya. Saudara sama saudara, ponakan dengan pamannya nggak nyapa sampai mati. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan, laukan atid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Gara-gara hal yang di mata Allah tidak seberat sayap nyamuk. Nah, tetangga sama tetangga ribut urusan apa? Batas tanah, ya kan? Batas rumah ribut sampai mati tidak nyapa. Saudara kakak sama adik urusan warisan, ya tidak cocok. Paman sama ponakan kayak gitu sampai mati tidak nyapa. Harta yang ditakutkan Rasulullah yang memecah belah umat ini apa? Dunia itu mal, harta, jabatan, kedudukan dan seterusnya. Nah, fabisa babidzalik ya'zumut ta'ab wal khatar wal gham fi tahsiliha. Nah, karena banyaknya orang yang mati-matian mengejar dunia semacam itu,
akhirnya jadi beban pikiran. Ya apa ya caranya supaya yang dapat ana bukan itu, supaya yang sukses ana, yang untung ana bukan yang itu, yang goal ana bukan itu. Bersaing, ya kan? Sama-sama kepingin menang. Nah itu apa namanya, rebutan akhirnya. Sedangkan yang diperebutkan cuma satu, yang merebutkan yang bersaing banyak kadang. Ya toh? Oh ini lawannya itu. Nah, oh ini sumpah, ya cemas. Nanti kalau ketemu ini apa ya? Kata, nanti ini gimana? Nanti gimana ya? Harus gimana ya? Hada yang membuat orang apa? Al-gham, ya, galau, cemas, ya, dan seterusnya. Belum lagi punya tanggungan ini dikejar itu dan seterusnya. Ya. Akhirnya orang itu, ya, kalau dikatakan lalai karena dunia, lalai dari Allah karena dunia, ya gambarannya kayak gitu. Ya. Kapan waktu mengingat Allahnya kapan? Tawajuh kepada Allahnya kapan? Ya toh? Sedangkan 80% waktu dia untuk ambisi, mengais urusan dunia. Wa fit tamattu biha wa fil hifdz wa tanmiyah. Kadang orang dibuat apa? Dibuat cemas, orang dibuat capek, beban pikiran apa? Fil hifdz, untuk jaga ini dunia yang sudah dia dapat. Gimana ini tidak berkurang di dalam menjaga. Wa tanmiyah, bukan hanya menjaga supaya nggak kurang, supaya aman nggak hilang. Kadang gimana juga tanmiyah, apa tanmiyah? Berkembang, ya, asetnya, ya, supaya nggak mati, beku, ndak, supaya berkembang terus. Ya apa caranya? Ini orang diajak mikir sama dunia, oleh dunia sampai kayak gitu. Fatadha'af ma'adzalik al-mata'ib wal akhtar, sehingga karena bingung mikir, ya, cemas, khawatir supaya hartanya aman, tidak hilang, nambah, berkembang, tambah banyak lagi, ya. Dengan banyaknya tantangan-tantangan tadi, ujian-ujian, kendala-kendala tadi, akhirnya apa? Payahnya itu tambah berlipat-lipat, tambah capek, tambah payah, ya. Dan resiko yang ditemui semakin banyak. Ya, resiko yang ditemui semakin banyak. Wal humum, kecemasan, kegelisahan itu semakin banyak. Mikir orang ini. Kullama kathuratid dunya wasyahwat. Setiap tambah banyak hartanya, tambah tinggi kedudukannya, jabatannya, itu bukan merasa semakin tenang dia, semakin ringan, enggak, bebannya semakin berat, ya. Kekhawatirannya semakin besar. Bagaimana supaya aman, supaya tidak kena ini, tidak kena itu, bagaimana supaya berkembang, ya, supaya kata, ya, seperti itu. Akhirnya mereka itu orang-orang yang fil haqiqah, orang-orang yang kasihan. Paham maksudnya? Nanti fil akhir kita dikasih sebuah peristiwa yang masya Allah luar biasa. Kullama dha'ufat talab laha wa qalla al-hirs wa yakillu wa kathurat talab laha wal hirs. Intinya di mana? Intinya semakin besar ambisi manusia, ya, untuk mengejar, memperbanyak dunianya, semakin besar pula, semakin banyak pula kegelisahan, ketakutan, ya, dan beban pikirannya semakin banyak pula. Tergantung hirisnya itu loh, ambisinya itu sebesar apa, maka capeknya ya tergantung itu. Nah, sebaliknya kalau orang-orang yang biasa tadi, orang-orang yang menengah ke bawah lah, ya, itu ya wis apa adanya, ya, hirisnya juga tidak terlalu ambisi, sehingga
ya wis pokoknya dijalani aja, berusaha semampunya. Mereka yakin wis sama Allah Ta'ala ditanggung ya. Rizki sama Allah sudah ditanggung ya. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu jaminan dari Allah. Tidaklah ada makhluk satupun di bumi ini kecuali rizki kebutuhannya ditanggung sama Allah. Ini kan jaminan untuk semua makhluk. Paham ya? Nah, kebutuhan pasti dipenuhi oleh Allah. Sehingga mereka berpegangan yakin dengan itu. Wis pokoknya iktisab, berusaha sebisanya, seadanya. Bismillah. Ya, nanti hasilnya pasrahkan kepada Allah. Fatarul muluk wal aghniya min at'abin nas. Maka dari sini ente sudah bisa membandingkan, ya kan? Berarti orang-orang yang super kaya tadi dan orang-orang yang super miskin yang biasa-biasa tadi. Dari sini dibandingkan. Berarti orang-orang yang hartanya banyak, miliarder mungkin ya, atau orang-orang yang raja-raja itu berarti orang yang paling capek aslinya di dunia ini. Kalau melihat kayak tadi itu persaingan ya, dunianya cuma satu, yang ngerebutkan orang 100. Ya, makanya kata ulama babud dunia itu dhayyik wa babul akhirah wasi'. Pintu dunia itu cuma satu, wah sempit lagi. Apa? Mal, apa? Aljah, situ tok yang direbutkan. Yang mau masuk banyak rebutan, saingan. Bahasa Jawanya dusel-duselan, sikut-sikutan. Ya, makanya berantem mesti kalau rebutan dunia. Tapi kalau rebutan akhirat, ada yang berantem? Nggak ada. Orang-orang yang rebutan akhirat, pintunya luas, pintunya lebar, ya, semuanya bisa masuk. Karena akhirat itu a'zam, khairun indallah wa khairun wa abqa. Ya. Pintu akhirat luas, sehingga yang mau masuk siapapun kalau dia li ajlil akhirah, memang benar-benar untuk akhirat, tidak akan benturan, tidak akan berantem, tidak akan saling menjatuhkan. Ya. Ada yang masuk ke pintu dunia ini yang sempit cuma satu ini, ya, yang mau masuk bawaannya sikut-sikutan. Hatta innal wahid minhum la yugharir bi ruhi wa yukhatir bi muhjati fi naili aghradi wa syahwati nafsi. Bahkan kadang-kadang orang yang benar-benar ambisinya ya kelewatan ya, untuk hal-hal duniawi ini, dia tidak ngerti kadang menjerumuskan dirinya bahkan nyawanya kepada apa? Hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang mudarat. Kadang tidak ngerasa dia kayak gitu. Menjual harga dirinya demi hal-hal duniawi. Ya, pokoknya goal, pokoknya dapat keuntungan. Ya, pokoknya hartanya nambah di situ. Kadang enggak ngerasa harga dirinya yang dijual. Kadang enggak ngerasa membahayakan nyawanya. Ya toh? Nah, sudah ngerti halal haram, ya pokoknya hasil keuntungan. Atau supaya hartanya aman. Wadzalika musyahad, ini nyata. Kita banyak temui hal kayak gini. Orang-orang yang sampai berani ya menjerumuskan dirinya ke resiko-resiko yang mengancam nyawa dirinya, keluarga, bahkan atau mungkin harga dirinya. La khafa bihi ala akil. Tidak samar lagi bagi orang yang paham. Wal fuqara wal masakin aqallun nas hamman. Adapun orang fakir miskin itu yang paling sedikit ya kekhawatiran dan kegelisahannya. Ligilati ma yatlubuna min ladzati dunya wa syahwatiha wa dha'fi raqbatihim fi nailiha. Ya, karena mereka tidak terlalu ambisi dengan hal-hal duniawi tadi, para fuqara masakin. Nah, tapi fuqara masakin ada dua. Orang fakir miskin itu ada dua. Bisa jadi imma ikhtiyaron,
fakir miskinnya mereka itu, jadi tidak mau ambisi, ya bahasa Jawanya tidak mau ngoyo, tidak mau ambisi untuk hal-hal dunia, mengejar keuntungan, tidak mau ambisi. Itu bisa jadi ikhtiaron. Memang dia memilih hidup fakir miskin. Dia tidak mau kaya memang. Hadza haluz zahidin. Ini orang zuhud. Jadi orang zuhud itu milih bukan karena terpaksa ya. Kadang kan ada orang ya aslinya ya kepingin kaya ya. Tapi karena tidak bisa, hatta ambisi ya. Kaki di kepala, kepala di kaki, tulang dibantingi terus ya. Sampai marit, masuk angin itu tiap hari sudah ya. Tetap tidak kaya-kaya, ya wis menyerah sudah ya, hidup gini aja. Bukan orang zuhud itu. Orang zuhud itu ikhtiar. Semestinya ini mampu ini. Punya potensi ini semestinya. Punya skill ini semestinya untuk menjadi orang yang ya kaya, orang yang punya jabatan dan seterusnya. Semestinya mampu, tapi dia tidak mampu. Ikhtiaran. Dia lebih milih seperti itu. Hadza haluz zahidin. Wa imma ittiroran, kadang orang fakir miskin itu ittiror yang tadi itu. Ya, apa? Just terpaksa. Ya. Usaha ini gagal, usaha itu gagal ya. Ya. Usaha malah ndak banyak keuntungan, tambah banyak utang. Nah, ini kan banyak juga orang kayak gini ya toh. Wa halud du'afa, ini gambarannya orang yang lemah. Alladzina la yuhadditsuna anfusahum binaril umuril kabira min umuri dunya hatta yatlubu wa yahrisu alaih faqalla lidzalik ta'abuhum wa hammuhum. Karena mereka sadar kayak gitu, kalau dia tidak mampu, lemah, akhirnya dia mikir, tidak usah yang tinggi-tinggi ya. Tidak usah yang terlalu biasa-biasa aja. Karena apa? Sudah sering kali dihajar misalnya. Nah, seringkali jatuh terus sakit semua. Nah, sudah akhirnya hidup apa adanya. Nah, jadi orang fakir atau miskin itu ada dua. Ada yang ikhtiar, ada yang ittiror, ada yang milih, itu orang-orang zuhud. Ada yang tidak terpaksa. Nah, wa alam anna man yatlubu min umuri dunya kifayata yaumi agal ta'aban. Nah, kemudian itu tadi dari sisi jerih payah yang dikeluarkan secara umum kayak gitu. Capek dan payahnya secara umum terbagi menjadi dua tadi. Sekarang orang yang mencari keuntungan duniawi, mencari harta, untuk apa? Untuk kebutuhan hidup. Tadi udah disinggung. Kalau untuk kebutuhan pasti dia bakal bisa. Kenapa? Udah jaminan dari Allah. Nah, masalahnya gini. Ente cari rezeki untuk kebutuhan hidup, untuk makan, ya, nafkah diri sendiri, nafkah keluarga, itu untuk kapan gitu loh. Kalau cuma untuk hari ini dan besok, ya itu ringan. Nah, kadang orang untuk mencari kebutuhan, ya, mencari rezeki untuk kebutuhan hidup, itu kadang enggak, dia mikir ya untuk minggu depan juga, dan minggu depannya lagi, untuk bulan ini dan bulan depan juga. Nah, maka orang yang mencari rezeki untuk kebutuhan hidup, yang cuma untuk hari ini dan hari esok, ini yang paling ringan. Kecemasan dan kegelisahannya, capeknya paling ringan. Yang untuk seminggu dan 2 minggu, ini lebih berat lagi capeknya. Yang untuk bulan ini dan bulan depan, ya, nutup kebutuhan bulan ini dan bulan depan. Nah, ini ya lebih apa? Lebih capek lagi. Lebih lebih capek lagi mikirnya, lebih capek lagi fisik atau badannya, atau bahkan kifayatul am. Ya, sekarang mau cari rezeki untuk apa? Memenuhi kebutuhan 1 tahun ini, ya toh? Nah, ini juga paling capek lagi. Kadang ada apa? Untuk anaknya. Loh, untuk gimana? Untuk anaknya ya apa? Iya, untuk masa depan anak.
Dicari sekarang. Wah, ini ya apa istilahnya itu? Asuransi ya, asuransi masa depan. Jadi untuk anaknya yang pertama, yang kedua, ketiga, untuk istrinya, untuk masa depannya mereka ditabung mulai sekarang. Oh, ini lebih susah lagi. Paham ya? Nah. Wa kullama kathurat al-matalib wa kathuratil mata'ib. Intinya semakin banyak keinginan-keinginan, itu semakin banyak capeknya juga, semakin berat ya bebannya juga. Wa kana ma yuhassil al-insanu min ladzati dunya wa rahatiha yakunu fi kifati mizan. Jadi kesimpulannya kayak gini. Apa yang didapatkan manusia dari keuntungan-keuntungan duniawi, kenikmatan duniawi, ya, itu kalau diletakkan di timbangan yang ada dua gini. Ini kenikmatan duniawi, keuntungan duniawi di satu kifah, di satu piring timbangan. Yang di satunya lagi apa? Ini jeripayahnya. Paham? Maka semakin banyak keinginan dan kenikmatan, keuntungan duniawi yang dia kejar, yang dia inginkan, maka di sini juga harus semakin banyak juga, baru imbang. Paham? Kalau ininya sedikit, ya ininya tidak usah banyak-banyak. Keuntungan yang diinginkan, kenikmatan yang diinginkan tidak banyak, maka jeripayahnya tidak banyak juga. Kalau ambisi di sininya besar, maka capeknya juga harus diperbesar. Hadza. Ini fi kifah wa hadza fi kifah ukhra. Paham ya? Tidak bisa kalau keinginan pengen banyak, ya. Pengen apa? Pengen naik mobil yang terbaru, keluaran yang terbaru, mobil A misalkan, tidak boleh sebut merek katanya. Mobil A itu yang terbaru, ya. Bahkan yang masuk ke negeri kita cuma 5 biji. Terus tiap pagi cuman tidur-tiduran gini ya, minum teh tiap pagi suhunya gitu. Terus ente hoyal kayak gitu, ya. Lama-lama masuk rumah sakit jiwa itu. Tidak bisa. Semakin besar keinginan mendapat keuntungan, kenikmatan duniawi, itu menuntut usaha jeripayah yang semakin berat juga. Nah, hakadha ya, itu sunnatullah. Ya. Hatta untuk urusan akhirat juga kebanyakan gitu. Al-ajru ala qadri apa? Ta'ab. Balasan yang Allah berikan tergantung capeknya kita di dalam beribadah dan beramal baik. Nah, ini dulu ya. Pada dasarnya rizki itu ada dua kata para ulama. Ada ar-rizqu al-maksum, ya. Ada ar-rizqu al-madmun. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang madmun, yang terjamin. Ini yang untuk kebutuhan hidup tadi. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, hadza ar-rizqu al-madmun. Yang kedua ar-rizq al-maksum. Ini jatah dari Allah, tambahan-tambahan, atau bisa diistilahkan bonus ya. Ar-rizq al-madmun, rezeki yang sudah terjamin. Ini semua makhluk dapat. Tak mungkin tak. Itu jaminan dari Allah untuk kebutuhan hidup. Nah, pas makhluk disuruh keluar dari rumah, usaha dikit pasti dapat. Pokoknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi kalau kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kalau ente bisa dapat apa yang ente inginkan di luar kebutuhan hidup, ya, yang melebihi kebutuhan hidup, berarti itu qismah min Allah. Berarti itu ente dikasih sama Allah. Paham? Nah, jadi gimana? Ya orang itu kalau untuk sekedar kebutuhan hidup dia tidak bakal capek, terjamin kok. Cuman butuh apa? Istirzak sedikit aja, tolabur rizq sedikit pasti dapat.
Ya, tapi kalau untuk keinginan-keinginan yang macam-macam, nah itu yang masalah di situ. Dan orang tidak boleh ngetes, tapi ya untuk rezeki yang terjamin tidak boleh ngetes. Ngetes itu apa? Gini, kalau kan katanya rezeki udah dijamin, kebutuhan hidup, coba sana tak diem tok, kan udah jaminan di rumah terus, ya nanti tiba-tiba ada yang ngelempar beras dari luar, ya ngelempar minyak, ya ngelempar. Nah, mau ngetes gitu kan katanya udah fa'alallahu rizquha, ya fahada isyan, ini dosa, maksiat orang kayak gitu. Nggak mau keluar untuk istirzak, itu maksiat. Ngetes kayak gitu kan udah terjamin katanya, wis anak diem aja udah, nggak usah usaha, nggak usah keluar rumah, nggak usah harokah, nggak usah gerak, wis diem tok kan udah jaminan katanya. Nah ini dosa lah kayak gini. Misalkan mati kelaparan gara-gara kayak gini, suul khotimah mati. Ada isim kata para ulama. Kalau gitu ya asam. Ya kalau mati karena itu berarti dia kayak dianggap bunuh diri. Paham ya? Bener dijamin, tapi bagi yang istirzak, bagi yang apa? Yang mencari. Kalau tidak mau nyari, tidak bisa. Nah, yes. Jadi itu ringkasannya kayak gitu. Nah, kemudian di akhirat itu semuanya ada tanggung jawabnya. Kalau disimpulkan, apa? Untuk yang agniya ataupun yang fuqara itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Semakin banyak dunia yang dimiliki, otomatis semakin besar bebannya di akhirat kelak, di hisab. Ya, makanya kata Nabi apa? Ad-dunya halaluha hisab, haramuha azab. Didapatkan dengan cara yang halal itu masih dihisab. Wah, hisab itu bukan hal yang gampang. Ditanyai dapatnya dari mana, digunakan apa, ya, dengan cara bagaimana dapatnya, terus hak-hak orang yang di sekitar udah dipenuhi apa belum, itu pertanyaannya. Nah, jadi semakin banyak, semakin berat, semakin banyak pertanyaannya di hisab. Ya, semakin sedikit, ya semakin sedikit hisabnya, semakin ringan. Hakata. Nah, sampai ada apa namanya? Ulama ditanyai al-akhiru liman? Kebahagiaan akhirat itu untuk siapa sih? Dijawab sama ulama itu, liman thalaba, untuk yang mencari akhirat. Kalau orang mencari akhirat pasti dapat kebahagiaan akhirat. Wa dunya liman, kalau kebahagiaan di dunia untuk siapa? Qala liman tarokaha, bagi yang meninggalkan. Itu yang justru bahagia. Nah, itu searti dengan hadis qudsi, ya dunya apa? Ukhdumi liman khodamani. Ya, wastakhdimi liman khodamaki. Ya. Kamu wahai dunia, di dalam hadis qudsi, bagi orang yang khidmah kepadaku, kata Allah, yakni yang ibadah, amal soleh, ya, fakhdumi, jadilah kamu babunya dia, pembantunya, khodamanya dia. Dia minta apa aja kasih, minta apa aja turuti. Bagi siapa? Liman khodamani, kata Allah, bagi orang yang khidmah kepadaku. Tapi liman khodamaki, kalau orang yang menjadi pembantumu, maksudnya dia ambisi untuk mengejarmu, fastakhdimi, jadikanlah dia pembantumu, khodamahmu. Apa? Ya wis, siang kerja, malam kerja, kayak tadi itu. Pikiran ikut kerja juga, dan seterusnya. Ya. Jadi dia itu dibuat benar-benar capek sama dunia. Nah, makanya kata Habib Umar, ya, ad-dunya, sedangkan gini ya, Allah itu menjadikan Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Jadi siapa yang khidmah kepada Nabi Muhammad, ya dia khidmah kepada Allah. Maka kata beliau, ad-dunya khadimatun li khuddami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu jadi pembantu, khidmah. Dia akan selalu melayani, menjadi pelayan untuk siapa? Untuk mereka yang melayani Nabi Muhammad.
menyebarkan syariatnya, dakwah dan seterusnya. Ad-dunya khadimatun li khuddami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi ma'ruf, masyhur. Suatu saat, lah Ibrahim bin Adham ini dulunya raja, ya. Suatu saat beliau itu naik di atas menara yang ada di kerajaan, naik 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Padahal ya kasurnya raja itu kan ya sutra dan seterusnya. Nggak lama lihat ada satu orang tua ya, kelihatan fakir miskin, sufi, di panasnya matahari, fi wasatin nahar, jalan. Terus tiba-tiba ada pohon, dia bernaung di situ, di bawah naungan pohon. Duduk di situ, memegang roghif, khubus roti sama air. Roti dimakan, air diminum, nyandarkan badan, seret hilang tidur. Raja yang melihat, lu pakai bantal batangnya pohon jadi tidur. Anak raja tidur di atas sutra, ya, dilayani pembantu dan seterusnya. 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Lah yang raja ini anak apa dia? Gitu. Ya kan? Yang raja anak apa dia? Yang kaya ini anak apa dia? Turun tek didatangi sih orang tua sufi tadi, tanya, itu kok bisa dengan kayak gitu langsung tidur. Fa'ajabahu halu wa ghabatu ala rohati. Kok tenang sekali hidupmu, cuman makan roti, minum air, punya naungan pohon, tidur itu ya. Ditanyai, ente tadi lapar? Iya. Makan roti? Iya. Kenyang? Langsung tidur. Kok enak temen nih wong iki. Kita orang ini ya, katanya si raja ini Ibrahim bin Adham, ya, dunia bergelimang dunia, makanan nikmat, istana yang mewah dan seterusnya, tidak bisa tidur. Akhirnya malam hari kabur dari kerajaan. Wis tinggal semuanya, istana ditinggal, ya tinggal. Jadi seorang sufi Ibrahim bin Adham. Paham tuh? Itu gambarannya kenikmatan dunia dan kenikmatan orang itu nikmat qanaah. Makanya ada kisah juga ya. Satu orang raja, dia ini punya penyakit, tidak bisa buang air besar. BAB nggak bisa. Berapa lama? 7 hari 7 malam. Bayang no. Seminggu tidak bisa buang air besar. Ente kan yang ngebei ini kan ente ya. Bayangkan ente 1 hari 2 hari aja tidak bisa buang air besar, makan enak-enak, raja ini ya. Makan enak terus, minum yang enak, 2 hari aja. Ini seminggu tidak bisa buang air besar. Kira-kira mulesnya kayak apa perut itu? Akhirnya dia bikin tanya ke tabib ini, gimana, diobati tabib ini, tabib itu, 1, 2, 3 tabib, dokter tidak ada yang bisa ngobati, tidak keluar itu, ya, paham maksudnya? Bagaimana itu, bayangkan mulesnya ya tuh. Mungkin di sana tidak ada pepaya, ya, pepaya kates, ya, sampai pelem ya, selesai urusannya ya kan. Tukokno jus di BCA gitu ya. Semari. Alhasil diobati sama banyak tabib nggak bisa. Akhirnya bikin sayembara. Wis siapapun yang bisa, apa yang dia minta tak kasih. Apapun yang dia minta tak kasih. Gak kuat 2 minggu gak buang air besar, 2 minggu gak buang air besar. Akhirnya ada satu tabib sufi, orang sufi, ya. Wah, mustajab dakwah, ya, doanya mustajab, diobati. Sebelum diobati perjanjian dulu, mau ngasih semua yang ente miliki. Iya, semua ente mau minta apapun tak kasih. Sayembaranya gitu.
Ya wis, obati. Diobati sama satu tabib sufi ini, wah masya Allah sembuh 2 minggu. Balas dendam iki ya. Metuwe sak lengen-lengen ngene ya. 2 minggu loh. Bayangkan itu. Ya, itu bayangkan aja. Itu sudah. Nah, kata tabibnya, ya apa terus? Janjinya ya apa? Iya, ente mau minta apa? Tak kasih. Ana minta kedudukannya ente. Tahtanya ente. Kerajaan. Ya wis pergi dia. Mahkota dilepas, duduk di sini, singgasana dikasihkan. Kerajaan yang diminta. Duduk. Brek supinya duduk. Si rajae wis rada setengah gembel gitu. Ya, di sebelahnya duduk. Wis, nah raja, ini raja yang baru. Sudah. Akhirnya kata tabib sufi itu berdiri, dia ngomong. Rajanya suruh berdiri juga. Ya, ini jubah kebesarannya udah dilepas loh ini ya. Jubah kebesaran kehormatan maksudnya untuk kegedean ukurannya ya. Kebesaran ukurannya bukan kebesaran kehormatan. Dikasihkan lagi, mahkotanya dilepas lagi sama tabib sufi ini. Di sini tak balik no ente semua, tak kembalikan ke ente. Loh, maksudnya ente ini apa sih? Katanya minta tahtanya, udah tak kasih ke semua. Iya, maksudnya anak gini loh. Ente sakit apa sih? Nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang kotoran. Nah, terus sudah anda sembuhkan, sembuh. Ente rela ngasih kenapa? Kerajaan, tahta, singgasana, kedudukan yang paling tinggi di negeri ini demi apa? Dari kotoran itu kan. Paham maksudnya? Berarti aslinya di otaknya manusia itu dunia, kedudukan jabatan yang kayak gitu tingginya seorang raja, kerajaan itu tidak lebih mahal dari kotoran itu. Mikir aja, oh iya benar ya. Nah, ya. Jadi itu baru satu kenikmatan dari Allah apa? Bisa buang air besar. Sudah melebihi kenikmatan apa? Punya kedudukan jadi raja. Belum kenikmatan yang lain, Makanya apa? Di ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau ente mau ngitung-ngitung nikmat Allah, mata ini, kesehatan, wis mustahil lah kan bisa ngitung. Baru nikmat ini, ya hara iku mang. Kerajaan dikasihkan. Ya, makanya anak pondok syukur. Ya, hatta makannya biasa-biasa tiap hari bisa BAB lancar. Ya, syukur yang banyak itu. Ya. Nah, sebagian pondok pinter. Ya, karena santri dikit-dikit BAB, anak pondok ini sebagian pondok pinter, BAB-nya santri dimanfaatkan. Ya. Untuk apa? Ternak ikan. Ikan apa? Ikan lele, gurami apa semua. Diambilkan dari ya, barokahnya anak pondok itu tadi. Ada satu ustadz cerita undangan ya, ceramah di satu pondoknya siapa gitu. Terus habis ceramah dikasih suguhan ikan bakar, ya, gurami, kakap, ya, apa? Katanya ustadz ini, makan enak ya. Ini kok enak rasanya ya. Kayak beda gitu loh sama di warung-warung. Jadi lemaknya itu keluar semua, minyak-minyaknya itu kayak gitu. Ya. Kata pengasuh pondoknya, nggih, masya Allah Ustaz, gini. Alhamdulillah. Lah ya kok enak kayak gini ya? Ini gimana? Ini beli di mana? Enggak, ini ternak sendiri katanya. Ternak sendiri. Dikasih makan apa kok enak gini? Ya itu makannya. Apa? Ya barokahnya santri-santri itu katanya. Kata ustadznya langsung berhenti makan, darahnya ikut berhenti semua. Tiga barokah santri tadi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima lam tanah.